Al-Quran itu menjadi sesuatu yang menghidupkan hati kita, supaya hati kita itu tidak kering, hati kita itu tidak gelap, hati kita tidak. Maka Rabi' itu sebenarnya musim apa? Musim musim apa istilahnya itu bunga-bunga mekar, atau musimnya apa istilahnya, musim semi. Istilah Rabi' itu musim semi. Maka Rabi' ketika dikatakan Rabi'a qulubina, musim semi hati kita, berarti membuat hati kita tuh semakin hidup. Ya. Karena apa kata Rasulullah dalam suatu hadis, rumah yang tidak dibaca di dalamnya Al-Quran seperti rumah yang kosong, tidak ada penghuninya, walaupun penghuninya banyak, seperti rumah angker. Seperti rumah yang tidak ada penghuninya, yang angker. Itu juga hatinya orang yang tidak membaca Al-Quran atau yang tidak mempelajari Al-Quran, begitu pun juga ibaratnya begitu. Ya, ada respon dari yang lainnya belum? Sudah, berarti kita mulai dulu, gak apa-apa, maju sedikit. Jadi tinggal nyimak semuanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai insyaallah dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, tidak ada orang muslim yang tidak mengetahui atau tidak menghafalkan surat Al-Fatihah. Pasti setiap orang muslim pasti akan menghafalkan pertama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, dari namanya saja arti Fatihah itu pembukaan. Ya, Fatihah artinya pembukaan. Maksudnya pembukaan Al-Quran, mengawali Al-Quran dengan surat Al-Fatihah. Adapun juga nama selain itu Fatihatul Kitab.
Memang kalau nama surat Al-Fatihah banyak, tapi yang terkenal adalah kata-kata nama yang kita tahu, Al-Fatihah. Adapun juga selain itu adalah Ummul Quran, ya, Ummul Quran. Ummu artinya ibu, ibunya Al-Quran atau maksudnya sumber Al-Quran. Yang mana dari apa yang telah disampaikan oleh para ulama, banyak keutamaan, banyak fadilah-fadilahnya surat Al-Fatihah, yang mana diantaranya rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam kitab-kitab suci yang lainnya, semuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di dalam Al-Quran. Ada semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam kitab-kitab suci yang lainnya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan rahasia Al-Quran semuanya ada pada surat Al-Fatihah. Dari sisi lain lagi, kalau kita lihat Al-Fatihah, ini termasuk dari surat yang namanya tidak ada di dalam suratnya. Ada kata-kata Al-Fatihah dalam suratnya? Nggak ada. Rata-rata di dalam Al-Quran, semua surat apa, surat ini, surat itu pasti ada di dalam Al-Quran, kecuali 3 surat. Contoh surat-surat yang ada, surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, kan ada. Surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ada An-Nas ya. Surat An-Naba, amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Rata-rata biasanya ada. Entah di awal surah, di tengah-tengah, di akhir pasti ada kata-kata yang digunakan sebagai nama surah, kecuali 3 surat. Kecuali 3 surat, nama surah ini tidak ada di dalam susunan ayatnya. Nah, yang pertama, kalau surat-surat pendek yang kita tahu, surat Al-Fatihah, suratul Ikhlas. Tidak ada kata-kata ikhlas, tidak ada. Ya, kalau ya misalnya kita ini biasa mungkin bilang surat kulhu, ya, tapi kalau namanya tulisannya kan bukan kulhu, Al-Ikhlas. Kalau kita baca kata-kata Al-Ikhlas gak ada. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada kata-kata Ikhlas, tidak ada. Ya, ini surat yang kedua. Jadi surat pertama surat Al-Fatihah gak ada, ya. Nama Al-Fatihah di dalam susunan ayatnya gak ada. Kata-kata Al-Fatihah sama juga. Al-Ikhlas tidak ada di dalam susunan kata-kata ayat-ayat di dalam surat Al-Ikhlas, tidak ada. Yang ketiga surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya panjang itu. Di dalam surat Al-Anbiya itu tidak ada kata-kata Al-Anbiya, nggak ada. Ya. Walaupun intinya apa arti Anbiya? Nabi-nabi, para nabi. Banyak ceritanya nabi-nabi banyak. Tapi kata-kata Anbiya nggak ada. Ya, jadi ini 3 surat yang namanya tidak ada di dalam suratnya. Selain itu surat apa saja? Al-Baqarah ada, Al-Imran ada, surat Maryam ada, surat Ibrahim ada, namanya di dalam surat yang tadi. Ya. Lalu kemudian ya, di antara keutamaan Al-Fatihah dikenal dengan As-Sab' al-Mathani. As-Sab' al-Mathani. Apa arti As-Sab' al-Mathani? Terjadi perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan As-Sab' al-Mathani artinya As-Sab' dari kata-kata sab'ah, 7. Ada sebagian mengatakan As-Sab' al-Mathani artinya 7 ayat yang diulang setiap sholat, setiap rakaat, ya, setiap rakaat maksudnya. Rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua baca Fatihah, ketiga, keempat, mulai awal sholat sampai akhir sholat setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah. Ada sebagian mengatakan Sab'ul Mathani maksudnya 7 ayat yang diulang setiap rukun, setiap rakaat maksudnya ada Fatihah. Ada yang mengatakan Sab'ul Mathani 7 ayat yang khusus Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, ya. 7 ayat ini tidak ada artinya, maknanya tidak ada di dalam buku-buku yang kitab-kitab lainnya, ya. Sampai ada hadis yang mana? Ini mana hadisnya? Hadis yang ketika ada malaikat yang turun, ya.
Sayyidina Abdullah bin Abbas mana? Ya. Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas pernah menyampaikan bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat Jibril duduk bersama Rasulullah sallam, lalu kemudian sami'a naqidan min fawqihi, mendengar ada suara dari atas. Fa rafa'a ra'sahu, malaikat Jibril duduk bersama Rasulullah sallam, tiba-tiba mendengar ada suara di atas. Itu malaikat Jibril mengangkat kepala ke atas, ada suara apa ini? Ya. Lalu kemudian faqala hadza babu minas sama' futihal yaum, kata malaikat Jibril, ini kok ada pintu baru yang terbuka dari langit. Ini malaikat Jibril usianya berapa? Sudah pengalaman semua anbiya, sudah tahu semuanya, tahu pintu-pintu langit, tahu semua. Tapi kok hari ini kok ada pintu baru? Belum pernah melihat pintu ini terbuka. Nah, lalu kemudian jadi malaikat Jibril pun juga terkejut ya dengan adanya ada pintu yang terbaru yang buka ya, di langit. Walam yuftah qattu illa al-yawm, dan pintu tersebut ini belum pernah terbuka kecuali ya hari ini, kecuali sekarang ini. Fanazala minhum malaka, kemudian keluarlah malaikat dari pintu itu, turun ke bawah. Faqala hadza malakun nazara ila al-ardi wa lam yanzil qattu illa al-yawm. Kata malaikat Jibril, ini malaikat yang belum pernah turun ke bumi, belum pernah sama sekali, baru kali ini saja turun. Fasallam, kemudian ucapan salam. Wa qala, apa kata malaikat tadi? Abshir bi nurain utitahuma lam yu'tihima nabiyyun qablak. Menyampaikan suatu berita gembira kepada Rasulullah SAW bahwasanya malaikat ini membawa dua cahaya kepada Rasulullah SAW. Apa cahaya itu? Menyampaikan ada dua cahaya yang khusus bagi Rasulullah SAW. Itu adalah Fatihatul Kitab wa khatim surat Al-Baqarah. Ya, pertama adalah surat Al-Fatihah. Dan yang terakhir khawatim surat Al-Baqarah, akhir-akhir surat Al-Baqarah, amanur rasulu bima unzila sampai akhir. Nah, ini ada rahasia tersendiri yang belum pernah Allah SWT memberikan kepada umat-umat yang terdahulu, hanya khusus bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa khatim surat Al-Baqarah lan taqra'a biharfin minha illa u'titahu. Dan masih banyak sebenarnya fadilah-fadilah surat Al-Baqarah. Di antaranya ketika ada sahabat ya dipanggil oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian ditanya, apakah Anda ingin tahu surat yang semacam apa atau surat apa yang paling afdal ya dari surat-surat Al-Quran, sehingga sahabat ini penasaran. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya surat Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah. Dalam ayat-ayat atau dalam hadis-hadis yang lagi. Nah, bahkan ini di dalam ayat Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad atainaka sab'a minal mathani wal Qur'anil 'azim. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya pun juga pernah menyebutkan bahwasanya itu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayat khusus hanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad atainaka sab'a minal mathani wal Qur'anil 'azim. Dan kami telah memberi Muhammad SAW 7 ayat ya yang khusus ya. Nah, selain Al-Qur'an, maksudnya Al-Qur'an dan ada ayat 7 ayat yang istimewa dari seluruh Al-Qur'an, itu adalah yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah tadi kata-kata 7 ayat. Nah, akan tetapi 7 ayat ini masih terjadi perbedaan antara ulama. Nah, maksudnya perbedaan bagaimana? Apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surat Al-Fatihah atau tidak? Nah, itu tadi. Kalau Imam Syafi'i mengambil riwayat yang mengatakan bahwasanya Bismillah termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Maka kalau kita lihat ya di urutan Al-Mushaf Quran ini Bismillahirrahmanirrahim 1. Lalu kemudian sampai ayat yang setelahnya kedua, 3 sampai akhir ayat ke-7.
Menurut imam-imam selain Imam Syafi'i, mereka mengambil riwayat yang lagi mengatakan bahwasanya surat-surat atau ayat-ayat surat Al-Fatihah sama 7, tapi Bismillah nggak termasuk surat. Lalu kemudian yang ketujuh yang mana? Nah, ayat yang ketujuh ini dibagi jadi 2. Ayat yang ketujuh dibagi jadi 2. Jadi suratal ladzina an'amta 'alaihim ini dianggap ayat. Nah, iya ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini adalah ke-7. Nah, jadi semuanya sepakat bahwasanya surat Al-Fatihah jumlah ayatnya 7, tapi perbedaannya apakah bismillah termasuk dari surat Al-Fatihah atau tidak. Yang mengambil riwayat seperti Imam Syafi'i bahwasanya bismillah termasuk dari surat Al-Fatihah, yang menghitungnya bismillah 1. Ayat yang ketujuh itu mulai suratal ladzina sampai waladdallin itu 1 ayat. Akan tetapi sebagian ulama yang mengambil riwayat bahwa bismillah bukan ayat dari surat Al-Fatihah, bukan berarti bukan ayat nggak boleh dibaca, enggak, tetap mereka membaca ya. Tapi itu tadi mengatakan bahwasanya awal Fatihah itu ayat nomor 1 berarti alhamdulillahirabbil alamin itu 1. Nanti ayat yang ketujuh ini dibagi 2. Maka oleh karena itu terjadi perbedaan antara ulama di dalam membaca ayat yang ketujuh ini tadi itu. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan nggak boleh dipisah, harus disambung. Ada yang mengatakan nggak apa-apa dipisah tadi. Tapi sebaiknya bagi yang napasnya panjang bisa menyambung, sebaiknya menyambung. Itu lebih afdal menyambung. Berarti begini ya, kalau nyambungnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sambung. Tapi menurut pendapat yang satunya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi itulah supaya kita bisa mengetahui bahwasanya semua ulama sepakat bahwasanya surat Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat, tapi perbedaan apakah bismillah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah atau tidak. Kalau seperti Imam Syafi'i yang mengatakan bismillah termasuk ayat nomor 1, ya seperti yang kita tahu nih tadi urutannya. Tapi menurut ulama-ulama yang lainnya yang mengatakan surat Al-Fatihah 7 ayatnya betul, tapi bismillah bukan, tidak termasuk. Nah, surat Al-Fatihah berarti dimulai nomor ayat 1 alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang terakhir ini dibagi jadi 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu. Nah, inilah perbedaan yang ada di dalam surat Al-Fatihah dari segi apakah bismillah itu terhitung surat dari surat Al-Fatihah, ayat dari surat Al-Fatihah atau tidak. Yang jelas kalau amin bukan ya. Amin bukan dari surat Al-Fatihah. Karena banyak orang awam yang mungkin yang mempermasalahkan kalau baca waladdallin enggak ada aminnya loh. Kurang 1 ayat. Nah, maka amin ini bukan ayat, tambahan sunnah saja. Nah, ya, termasuk keutamaan surat Al-Fatihah seperti dalam satu hadis sabda Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, maka oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan kalau surat Al-Fatihah itu termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Jika ada seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka dianggap sholatnya tidak sah. Nah, ini termasuk dari keutamaan dan keunggulan surat Al-Fatihah. Surat-surat yang lainnya tidak. Hanya surat Al-Fatihah saja yang begitu pentingnya ya di dalam ibadah kita, di dalam sholat kita. Maka oleh karena itu wajib kita bagi kita semuanya masing-masing untuk mempelajari bagaimana membaca surat Al-Fatihah dengan benar ya. Terutama bagaimana caranya bisa membaca surat Al-Fatihah ya
membaca yang benar agar supaya sholat kita itu sah. Kalau memang kita sudah belajar mentok gak bisa, ya sudah, pokoknya kita sudah usaha. Nah, dan selama kita belum fasih di dalam surat Al-Fatihah, itu kita tidak boleh maju menjadi imam, itu tadi. Nah, insya Allah nih pelajaran-pelajaran akan datang kita insya Allah baca bareng surat Al-Fatihah dan menjelaskan sedikit-sedikit kesalahan-kesalahan yang biasa umum ya, yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah, jadi surat Al-Fatihah termasuk salah satu keutamaannya menjadi salah satu rukun ya dari rukun-rukun sholat, sehingga sholat kita tidak sah tanpa ada bacaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah pujian, ya, pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini semuanya pujian Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian atau istilahnya sana ya, pujian. Bagian yang setelahnya itu adalah berikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, berikrar. Nah, lalu kemudian terakhir adalah doa. Nah, doa dimulai dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah semuanya doa. Jadi terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah pujian, sana. Bagian tengah-tengah ikrar ya. Maksudnya kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang ketiga adalah doa. Ya, doa. Maka karena doa itu diakhiri dengan amin itu tadi. Nah, maka kita akan mulai sedikit ya bahas tentang surat Al-Fatihah. Ya. Pertama dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dianjurkan ketika kita baca Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Awalilah bacaannya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Entah di dalam sholat atau di luar sholat. Maka setiap sholat itu dianjurkan sebelum Al-Fatihah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena banyak orang langsung baca Fatihah langsung Bismillahirrahmanirrahim. Padahal anjurannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu baru Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau untuk bagi orang-orang yang baca dengan cara tadarus, itu sebenarnya cukup yang pertama saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim, isti'adzah, yang lainnya tinggal nyambung saja. Sebenarnya nggak apa-apa, cukup sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu memohon kepada Allah SWT, melindungi Allah SWT dari godaan setan. Ya, kita setiap hari banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW selain dalam Quran. Itu kita memohon kepada Allah SWT agar supaya kita dilindungi dari yang namanya setan. Karena salah satu musuh manusia adalah setan itu. Yang sejak mulai ya, Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT dan diperintahkan oleh Allah SWT untuk para malaikat semuanya untuk sujud ya kepada Nabi Adam. Itu di situ iblis ya menantang Allah SWT, tidak ingin sujud. Sejak saat itu iblis sudah dikutuk oleh Allah SWT, dilaknati Allah SWT, jauh dari rahmat Allah SWT, dan iblis sudah memusuhi Nabi Adam dan keturunannya dan berjanji akan menyesatkan mereka sampai kiamat itu tadi. Lalu kemudian dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu ketika menggandengkan segala sesuatu, menggabung segala sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Menggabung segala sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan niat apa? Mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya.
berkat Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dianjurkan di dalam hadis, kalau jika kita melaksanakan hal apapun ya, maka dianjurkan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di dalam hadis ini, jika kita tidak memulai dengan bismillah, maka hal yang kita akan melakukan ini atau mengamalkan kurang barokah, kurang bermanfaat. Maka anjurannya, segala sesuatu yang berguna kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhannya alam semesta. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan syukur dengan sesama makhluk. La yuhmadu ala makruhin siwah. Biasanya kalau orang bersyukur kepada orang yang lagi, berterima kasih atas sesuatu amal kebaikan. Ada orang yang membantu kita, ada orang yang menolong kita ya. Nah, kita berterima kasih, itu wajar. Tapi apakah ada orang menyakiti kita atau orang misalnya yang membuat kita itu susah ya, atau kita kerepotan atau bagaimana ya, lalu kemudian kita menyampaikan kata terima kasih? Ya tidak. Ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak bisa mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyusahkan kita, tidak, karena kita ini apa kata Allah Subhanahu wa taala, kita diatur, kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan diatur sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan ya. Sesuatu hal atau mungkin ada hal-hal yang kita menganggap itu hal-hal yang tidak baik bagi kita, tapi kita nggak tahu bahwasanya hal itu pasti yang terbaik untuk kita ini. Maka alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal, baik maupun buruk. Baik maupun buruk, kita tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya antara orang yang kena musibah bersyukur sama yang tidak bersyukur? Yang bersyukur dia sabar dan dia dapat pahala. Yang tidak bersyukur maka tidak dapat pahala. Ya, dapat musibah justru malah ya yang keluar omong kata-kata yang tidak baik, ya ucapan yang tidak baik. Justru malah yang namanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan sabar di dalam ayat Quran, dalam hadis, sehingga sampai batas terakhir jika orang tidak sudah diberi Allah SWT telah menjamin ya, menjanjikan ya pahala besar bagi orang yang bersabar, begitu juga dalam hadis-hadisnya. Tapi kalau sudah mentok tetap tidak bisa menerima takdir Allah SWT, apa kata Allah SWT dalam satu hadis? Jika ada seorang yang masih belum bisa menerima takdir Allah SWT, maka sehendaknya dia mencari Tuhan selain Allah SWT. Itu mentok. Kalau sudah dalam ayat Quran sudah dikasih tahu pahalanya orang bersabar begini begitu, dalam hadis sudah berapa banyak ayat Quran, berapa banyak hadis yang berbicara masalah sabar, tapi tetap masih ya istilahnya nggak ikhlas, masih nggak bisa menerima. Sudah garis terakhir kata Allah SWT, kalau masih nggak menerima, cari Tuhan selain Allah SWT. Apakah ada Tuhan selain Allah SWT? Nggak ada. Nah, berarti ini teguran yang berat ya bagi orang yang masih belum sadar. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini ya sifat Allah Subhanahu wa taala atau asma Allah Subhanahu wa taala yang mana menunjukkan yang mana Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rahmat ya, atau Maha kasih sayang. Lalu apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sama dua-duanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rahmat ya, Maha kasih sayang, memberi rahmat kepada seluruh makhluknya. Perbedaannya apa? Kata para ulama masih banyak ya perbedaan pendapat antara ulama di dalam mengartikan Ar-Rahman Ar-Rahim. Perbedaannya apa? Ada yang mengatakan begini, Ar-Rahman itu adalah Al-Mun'im bi Jala'il An-Ni'am. Ya, itu Allah SWT yang memberi rahmatnya
dengan memberi nikmat-nikmat yang luar biasa. Seperti apa? Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, ya. Sedangkan Ar-Rahim Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, yang memberi nikmat-nikmat yang detail. Sudah diberi penglihatan, penglihatannya tajam. Nah, itu lain lagi beda. Sudah diberi pendengaran, pendengarannya tajam. Nah, ada sebagian memperbedakan antara Rahman dan Rahim itu. Ada sebagian yang membedakan antara Ar-Rahman dan Rahim. Ar-Rahman, sifat rahmat Allah SWT yang umum untuk seluruh manusia, muslim, beriman atau tidak beriman, untuk para malaikat, jin, binatang-binatang, semua makhluk Allah SWT yang ada di alam semesta itu di dalam kata-kata Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim hanya khusus rahmat Allah SWT bagi orang-orang yang beriman. Ini menurut sebagian, ya, sebagian ulama. Adapun yang mengatakan Ar-Rahman ini termasuk sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada dalam istilah bahasa Arab itu kalau ada orang, ya, ayah, ya, menunjukkan kasih sayang terhadap anaknya, dibilang Rahman, tidak ada. Jadi benar-benar khusus bagi Allah SWT. Sedangkan Ar-Rahim bisa, sifat yang bisa ditiru oleh manusia. Ketika di dalam bahasa Arab, ya, seorang ayah yang merahmati anaknya, fulan rahim. Rasulullah SAW, laqad ja'akum rasulun raufun rahim. Nah, jadi kata-kata rahim itu bisa untuk Allah SWT, bisa untuk para manusia. Sedangkan Ar-Rahman enggak. Ar-Rahman hanya khusus bagi Allah SWT. Sehingga enggak bisa dikatakan Nabi Muhammad punya sifat Rahman, enggak. Hanya Rahim saja. Begitupun juga seluruh manusia. Jadi Rahim bisa untuk Allah SWT, digunakan Allah SWT, bisa juga diterapkan sifat tersebut ini oleh para makhluk-makhluknya. Sedangkan Ar-Rahman hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sekian, ya, pendapat para ulama di dalam pengertian kata-kata, perbedaan antara kata-kata Ar-Rahman dan kata-kata Ar-Rahim. Ya. Lalu kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini sebenarnya ada dua riwayat. Ada yang mengatakan seperti kita baca ini, Maliki pakai alif. Ini tulisannya sebenarnya serbaguna. Serbaguna itu maksudnya bisa dibaca tanpa alif, bisa dibaca dengan alif. Alifnya ada kecil. Ada alif kecil, ya. Tulisannya Maliki. Karena ada riwayat yang membaca Maliki tanpa alif. Ada riwayat yang baca Maliki. Kalau kita biasanya baca Maliki, kan? Maliki Yaumiddin, tapi ada riwayat Maliki. Dari segi arti apa perbedaan antara Maliki sama Maliki? Kalau Maliki pemilik, ya, orang yang memiliki sesuatu itu menggunakan istilah Malik, pemilik. Sedangkan Malik raja, ya. Malik pemilik, Malik raja. Maliki Yaumiddin, ya. Yaumiddin hari kiamat, ya. Yaumiddin hari kiamat. Malik Yaumiddin ataupun juga bisa Malik Yaumiddin. Kalau Malik Yaumiddin menurut sebagian ulama berarti yang memberi keputusan kelak hari kiamat. Fulan akan masuk surga. Ini si A akan masuk surga, si B ini akan masuk neraka. Ya. Si C ini akan dapat syafaat. Si yang D nggak dapat. Yang memberi keputusan terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu sebagai ulama kata-kata Maliki. Jadi yang berkuasa untuk memberi keputusan, ya, siapa yang akan selamat masuk surga, siapa naudzubillah masuk neraka, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menurut sebagian ulama. Sedangkan Maliki Yaumiddin rajanya, ya, rajanya para makhluk-makhluk pada hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar berkuasa.
di dunia maupun di akhirat. Tapi di akhirat itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala mentampakkan, memperlihatkan ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah Subhanahu wa taala masih membiarkan para makhluk-makhluk istilahnya apa? Ngaku saya Tuhan, saya ini siapa? Saya ini raja, saya sultan, saya presiden, macam-macam lah. Nah, sampai Fir'aun ngaku diri sebagai Tuhan. Nah, tapi kalau di akhirat nggak ada pengakuan. Nggak ada yang ngaku-ngaku, hanya benar-benar raja yang sebenar-benarnya, yang pantas, yang layak ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya sebelum itu sudah jauh, sebelum kiamat jauh hari sudah, ketika malaikat Israfil akan meniup 2 kali ya. Tiupan pertama seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan malaikat pun juga semuanya akan mati semuanya. Tiupan yang kedua, itulah tiupan akhirat untuk kebangkitan kebangkitan hari kiamat. Nah, setelah tiupan pertama, semua makhluk Allah SWT akan mati. Disitulah Allah SWT akan bertanya, limanil mulkul yaum, kekuasaan ya hari ini milik siapa? Kerajaan ya hari ini milik siapa? Siapa rajanya? Itu tidak ada yang menjawab. Dalam riwayat 40 tahun tidak ada yang menjawab karena nggak ada yang hidup. Nggak ada makhluk yang hidup. Setelah itu Allah SWT menjawab pertanyaan Allah SWT sendiri dengan ya, lillahil wahidil qahhar. Jadi kan ayat kita biasa baca limanil mulkul yauma lillahil wahidil qahhar, ini satu ayat. Tapi menurut dalam riwayat bahwasanya sebenarnya satu ayat ini menceritakan pertanyaan Allah SWT bertanya kepada para makhluknya, siapa raja hari ini? Siapa berkuasa hari ini? Tidak ada yang menjawab. Satu pun tidak ada yang menjawab karena tidak ada yang hidup. Semuanya sudah nggak ada semuanya. Lalu kemudian Allah SWT menjawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Hanya Allah SWT yang Maha berkuasa. Maliki yaumiddin. Lalu kemudian ini semuanya masih pujian ya. Ini masih pujian. Lalu kemudian nah, setelah ini akan masuk di dalam bagian ikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah. Iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah, yang kami mentaati ya, yang kami patuh padanya, menjalankan segala perintahnya, menjauh segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata iyyaka na'budu, ikrar. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Kami meminta pertolongan. Kami memasrahkan segala urusan kita, segala hajat kita ya, untuk sepenuhnya untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua kata ini, iyyaka na'budu, ikrar bahwasanya hanya yang kami menyembahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, hanya kami minta pertolongan ya, bantuan ya, dan membasrahkan segala hajat kita, urusan kita hanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ulama, ada ulama yang mengatakan begini, jika kita tidak bisa khusyuk di dalam surat Al-Fatihah, paling tidak kita usaha menghadirkan hati kita di dalam dua kata-kata ini tadi. Ya, ketika iyyaka na'budu, hanya benar-benar kami hanya menyembahmu ya Allah SWT, tidak menyembah, tidak beribadah, tidak mentaati siapapun selain Kau Allah SWT. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan kami hanya tidak minta pertolongan kepada siapapun, hanya kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Itu ditanam di dalam hati kita, dan kita sehendaknya gitu, setiap kali kita baca Fatihah, khususnya di dalam sholat, kita berusaha menghadirkan makna tadi itu, arti tadi itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, secara zahir mungkin kita ini tidak menyembah ya,
tidak beribadah kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita kepada Allah, puasa begitu. Tapi belum tentu amaliyahnya sehari-hari kita sepenuhnya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang mengikuti hawa nafsunya, ketika orang mengikuti apa yang diinginkan oleh setan dan seterusnya, maka seolah-olah menyembah mereka, seolah-olah menyembah mereka. Walaupun sholatnya tujuannya pada Allah SWT, walaupun puasanya ya, tapi di dalam amaliyah ya, dalam aktivitas di dalam kehidupannya seolah-olah menyembah mereka karena apa? Mentaati mereka, menuruti mereka. Nah, ini hal-hal yang harus kita menyadari dan meluruskan ya, di dalam diri kita sendiri pribadi. Kita merasa ternyata hal ini kok saya masih begini, maka harus benar-benar saya hanya mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan yang lainnya, mengabaikan yang justru malah membuat Allah Subhanahu wa taala murka ya, terhadap kita. Wa iyyaka nasta'in tadi itu hanya minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang bertanya kepada salah satu dari para jamaahnya, seandainya kalau Anda naik kapal laut ya, yang mana cuacanya buruk, tapi kita melihat bahwasanya apa istilahnya nahkoda ya, yang mengendalikan ini orang yang sudah profesional, sudah puluhan tahun sudah mengalami hal semacam ini. Kira-kira kita ini masih merasa takut atau merasa nyaman? Kita merasa nyaman. Kenapa? Ini kita baru pertama kali, ini sudah puluhan kali, sudah bertahun-tahun sudah. Bahkan ratusan kali mungkin hidupnya di laut sudah mengalami hal semacam, sudah hal biasa. Kita tenang karena apa? Sudah orang yang kita percaya kepadanya ini orang yang bisa diandalkan. Sama pun juga kita naik pesawat ya, kita tahu pilotnya ini sudah nggak sembarang pilot ya, sudah penerbangan sekian sudah baru dapat izin khusus untuk bawa pesawat ya, sebesar pesawat ini. Maka kita tenang. Itu kalau sesama makhluk dengan kita, si pilot nahkoda itu makhluk. Bagaimana jika kita bahwasanya menghadirkan bahwasanya yang mengendalikan alam ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kita lebih yakin lagi, lebih mantap lagi. Lalu kemudian ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini masuk dalam tahapan berdoa. Nah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala as-sirat al-mustaqim, tunjuk pada jalur yang al-mustaqim, yang lurus, jalur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalur yang menuju untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, yang mana dijelaskan semacam apa jalur yang lurus ini, semacam apa atau jalurnya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalurnya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Diberi karunia Allah, nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, hidayah, inayah, taufik, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak tersesat, tidak ke sana, tidak ke situ, tidak ke jalur-jalur yang enggak benar. Mereka berpegang teguh ya, jalan di jalur yang jelas, bersambung dengan para nabi-nabi, para rasul, para orang-orang aulia, para orang saleh, itu jejak mereka. Itulah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jangan sampai kita keluar dari jalurnya orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari para rasul-rasul, para nabi, para aulia, para ulama, para sholihin dan seterusnya. Terkadang seorang membingungkan sifatnya sirat kelak hari kiamat. Sirat itu panjangnya sekian ya, tipisnya lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang ya.
terus gelap dan seterusnya, sifat-sifat lainnya, bingung dengan itu. Seharusnya ini oke lah, kita bingung masalahnya nggak masalah, tapi yang lebih yang membingungkan lagi, seharusnya apakah kita bisa selamat atau tidak. Itu kita bisa menentukan dari mana? Dari dunia, kehidupan dunia. Bukan nanti di akhirat yang enggak. Ya, kita bisa selamat atau tidak tergantung amalan kita di dunia ini. Maka kita berusaha berikhtiar agar kita jalan di jalur yang benar. Ya, kita mengikuti jejak para ulama agar supaya kita selamat. Bagaimana caranya? Kita ikuti jejak para ulama, orang-orang soleh ya, para anbiya dan seterusnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, maksud ahlul ilmi. Bertanyalah kepada seorang ulama jika kalian tidak mengetahui ya tentang Al-Qur'an, tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tentang apa saja tentang hukum-hukum yang ada dalam agama kita. Bertanyalah kepada para ulama agar supaya kita selamat, agar supaya kita tetap di jalur itu, di rel, nggak keluar dari jalur, tidak tersesat ke sana dan ke sini. Nah, dijelaskan oleh Allah SWT jalurnya orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah SWT, hidayah taufik yang diridhoi oleh Allah SWT, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalurnya orang-orang yang al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah SWT, waladdallin, dan bukan jalurnya orang-orang yang tersesat. Sebagian besar ulama ya, ini arti sebenarnya umum, yang dimurkai Allah SWT, siapapun bisa masuk di dalam orang yang mengamalkan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah SWT, itu bisa dimurkai oleh Allah SWT. Begitu juga orang-orang yang keluar dari jalur yang benar, maka akan tersesat, termasuk golongan orang-orang yang tersesat. Akan tetapi sebagai besar ulama mengatakan sebenarnya yang dimaksud oleh Allah SWT, maksud yang utama ditujukan kepada siapa? Dua kelompok, dua golongan. Al-maghdubi alaihim adalah kaum Yahudi, wad-dallin adalah kaum Nasara. Ya. Kaum Yahudi kenapa dimurkai oleh Allah SWT? Karena mereka berulang kali melihat ya mukjizat para anbiya di hadapan mata mereka ya, berulang kali melihat ya betapa banyaknya nabi-nabi, rasul yang diutus Allah SWT kepada mereka, tapi mereka berulang kali mengingkari. Mereka berulang kali justru malah istilahnya melanggar ya ajarannya para nabi-nabinya. Bukan hanya sekadar saja melanggar. Kita di dalam Quran pun juga banyak ceritanya. Selain itu kadang tergantung menantang. Disuruh masuk di dalam keadaan bersujud, malah masuk dalam keadaan sambil apa istilahnya itu? Bahasa kita atret. Duduk sambil menyeret pantat mereka. Berarti kan menantang perintahnya Nabi. Disuruh A malah sebalikannya B. Nah, jadi bahasa kita tuh mokong. Ya, kebiasaan orang Yahudi begitu. Disuruh begini enggak. Nah, maka oleh karena itu dimurkai Allah SWT. Bahkan di antara sebab kenapa dimurkai Allah SWT, karena mereka dengan Nabi mereka pun sendiri mereka tidak beriman. Dengan Nabi Musa, Nabi mereka pun sendiri mereka tidak beriman. Bagaimana dengan Nabi-Nabi yang lainnya? Dan banyaknya nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka. Di dalam Al-Quran, waqatlahumul anbiya'a bighairi haqq, ya, dan banyaknya mereka membunuh para nabi-nabi. Ya, di antaranya Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Isa pun diselamatkan oleh Allah SWT. Tapi ya sudah mereka merencanakan, bahkan mereka menganggap bahwasanya sudah dibunuh, padahal diganti oleh Allah SWT dengan orang lain lagi yang wujudnya dengan wujud Nabi Allah Isa. Maka oleh karena itu tidak heran Allah SWT memurkahi kaum Yahudi. Ya, kita sendiri ya melihat bagaimana kekejaman mereka, bagaimana ya di zaman kita ini sekarang saudara-saudara kita ini, semoga Allah SWT memberi pertolongan kepada mereka, beri kemenangan kepada mereka.
Waladhdallin, yang tersesat adalah kaum Nasara. Mereka adalah kaum-kaum yang tersesat. Kenapa mereka berbeda dengan kaum Yahudi? Ya, tidak dikatakan dimurkai oleh Allah SWT karena mereka masih beriman dengan Nabi mereka, beriman dengan Nabi Isa. Sedangkan Yahudi dengan Nabi Musa pun sendiri mereka tidak beriman. Ya. Dan ya memang setelah Nabi Isa memang tidak ada nabi kepada kaumnya. Akan tetapi kalau kita lihat ya, dalam sejarah bahwasanya mereka tuh masih mudah untuk masuk di dalam berpindah dari agama mereka ke agama Islam. Ya, masih mudah, masih gampang, masih dibandingkan kaum Yahudi. Karena perlu diketahui bahwasanya kaum Yahudi memang mereka itu agama mereka adalah agama yang mengandalkan suku. Ya, jadi mereka tidak peduli kepada siapapun selain suku mereka. Maka oleh karena itu tidak ada istilahnya dakwah mereka melaksanakan seperti kristenisasi, nggak ada. Kaum Yahudi nggak ada. Karena apa? Mereka nggak peduli dengan yang lain selain mereka. Yang penting mereka harus tetap mempertahankan agama mereka. Tapi orang lain bukan urusan mereka. Bahkan jika ada orang selain mereka masuk di dalam agama Yahudi, mereka tidak melarang, tapi mereka tetap mengucilkan atau dikucilkan oleh mereka. Karena dianggap kalian bukan dari keturunannya Nabi Yakub, keturunan Bani Israel, jadi diabaikan, dianggap hina. Ya, jadi karena mereka memandang suku mereka. Jadi agama ini hanya seolah-olah dibunuh oleh suku Bani Israel keturunan Nabi Yakub hanya itu saja. Berbeda dengan Nasrani. Nasrani mereka ada istilahnya dakwah, mengajak orang lain untuk masuk dalam agama mereka. Yang kita tahu mengenal dengan istilah kristenisasi masih ada. Ya. Karena agama mereka itu mereka menganggap untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk bangsa atau suku tertentu. Tapi bagaimanapun tetap mereka termasuk tersesat ya. Tersesat karena itu tadi, karena agama mereka yang mengatakan bahwasanya Tuhan ada 3, Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Nah, inilah sekilas tafsir surat Al-Fatihah. Yang mana ya seandainya kalau kita membaca surat Al-Fatihah, kita sedikit demi sedikit memahami artinya, yaitu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu kita menghadirkan segala urusan kita, segala hajat kita menggabung dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya semuanya lancar, semuanya barokah, semuanya mudah insyaallah gitu. Lalu kemudian setelah itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita benar-benar ya mengungkapkan rasa syukur dari hati kita yang sedalam-dalamnya atas segala nikmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita semuanya. Bahkan musibah pun juga cobaan, kita tetap mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Seperti yang mana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dia menyampaikan dalam salah satu bacaan, jazallahu al-balaya kulla khairin afadatna uluman nafi'at. Beliau mengatakan, beliau berterima kasih kepada bala dan musibah. Kok bisa beliau berterima kasih kepada bala dan musibah? Ternyata kata beliau, dengan adanya bala dan musibah kami mendapatkan ilmu yang banyak, mendapatkan hikmah yang banyak. Nah, ketika orang ya mendapatkan hal apapun, lalu kemudian merenungi, mengamati, memerhatikan, pasti dia akan mendapatkan hikmah-hikmah tertentu. Begitupun juga di dalam musibah, di dalam cobaan, ujian apapun. Salah satu hikmahnya kalau orang sakit itu menyadarkan diri agar supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyadarkan diri bahwasanya dirinya sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak berkuasa ya. Berbeda dengan orang yang tidak pernah sakit ya, tidak merasakan hal semacam itu semuanya. Seperti diceritakan oleh para ulama, seperti siapa? Fir'aun. Yang mana Fir'aun itu
Kenapa samping aku diri sebagai Tuhan? Ya, seperti yang disampaikan dalam cerita-cerita yang ada dalam kitab tafsir dan lainnya, bahwasanya Fir'aun nggak pernah sakit, tidak pernah mengalami sakit apapun, demam tidak pernah, flu tidak pernah, ngeluh tidak pernah, sehingga lihat orang lainnya itu bisa sakit, menganggap dirinya nggak bisa sakit sehingga menganggap dirinya sebagai Tuhan. Oh, berarti saya ini beda dengan mereka, saya adalah Tuhan karena bentar itu. Nah, maka hikmah dari adanya masalah sakit apapun juga, supaya kita tahu nih adalah kita ini tidak berdaya, kita ini tidak berkuasa, kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dipastikan bahwasanya kalau dibuka mata kita, ya, kita bisa melihat takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seolah-olah ingin merubah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan kepada kita. Kita berusaha merubah dengan senario sampai 1.000.000 bahkan lebih mungkin, kita akan bisa melihat bahwasanya ternyata tidak ada yang terbaik daripada yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi pilihan, oh coba kalau begini, coba begini, coba tidak, bagaimanapun tetap kalau ditelusuri seandainya kita diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata semuanya masih nggak ternyata yang paling terbaik ya sudah telah dipilih atau ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kemudian Ar-Rahmanir Rahim itu ya, menghadirkan bahwasanya yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha, ya, memberi rahmat kepada kita semuanya, yang mana kita selalu memohon akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencari asbabur rahmah, sebab-sebab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa? Merahmati orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, seperti yang mana dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamukum, dalam riwayat irhamkum man fis sama. Rahmatilah man fil ardi, yang ada di bumi, manusia, binatang semuanya. Ya, kita kasih sayang terhadap mereka semuanya, yarhamkum man fis sama, maka kalian akan dirahmati oleh para malaikat dan firman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki yaumiddin, kita ingat bahwasanya yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih merasa sombong, merasa dirinya sok kuat, sok hebat, nggak ada apa-apa, ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, sadar dengan itu. Setelah itu kita berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana seperti kita telah menyampaikan bahwasanya para ulama menganjurkan khususnya di dalam kata-kata ini berusaha untuk kita menghadirkan, ya, bahwasanya kita hanya menyembah Allah SWT dan hanya meminta pertolongan Allah SWT dalam segala urusan kita. Lalu terakhir kita berdoa, ya, kita menghadirkan bahwasanya semoga kita ini diberi hidayah oleh Allah SWT, diberi inayah oleh Allah SWT, diberi taufik oleh Allah SWT, dijaga kita, ya, dan anak istri kita, keturunan kita semuanya, insyaallah keluarga kita dijaga oleh Allah SWT dari segala, ya, akidah, segala keyakinan, ya, yang menjauhkan kita atau mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dengan mereka. Jangan sampai mereka tersesat, jangan sampai mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka ini mungkin, ya, sedikit tentang surat Al-Fatihah, dan insyaallah pelajaran akan datang, insyaallah kita akan mengupas sedikit tentang suratul Baqarah, dan insyaallah untuk yang pelajaran-pelajaran yang akan datang kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bareng, lalu kemudian setelah itu kita melanjutkan, saya sendiri pribadi melanjutkan nanti tilawahnya, dan pada hari ini menyimak semuanya. Mungkin ada pertanyaan yang bertanya, ya. Berkaitan dengan Maliki, dengan Maliki yang tadi, apa nggak termasuk tarik yang pertama? Tidak ada. Tidak. Ada yang mengatakan karena ada yang mengatakan berbeda rakaat. Ada yang mengatakan berbeda rakaat. Jadi begini, ya. Di dalam membaca Al-Qur'an itu kan banyak riwayat.
terutama 7 riwayat, 7 riwayat, lalu kemudian atau 7 qiraat 7. Di atas itu ada 10. Lalu kemudian ada di atas 10. Tapi yang paling kuat tuh 7 dan sampai 10. Di atas itu masih riwayatnya masih ya, banyak yang dipermasalahkan lah istilahnya. Akan tetapi bagaimanapun itu tidak boleh membaca dalam satu halaman, contoh ya. Sekali baca tuh kita pakai riwayat ini riwayat, aduk campur itu tidak boleh. Aduk campur tuh tidak boleh. Pengecualian mungkin bagi orang yang nyetor hafalannya, hafalan dengan guru yang dengan sanad ya, ada sanadnya. Jadi membaca satu ayat itu baca satu riwayat, lalu kemudian yang riwayat lain lagi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk baca sendiri ganti-gantiannya ya, sekali baca itu memang tidak diperbolehkan oleh ulama karena kesannya seolah mempermainkan gitu. Tapi kalau tadi itu yang dimaksud tadi itu di dalam 2 rakaat yang berbeda, sehingga ada yang mengatakan nggak apa-apa. Pertama baca Maliki, rakaat kedua Maliki. Ya, itu sebagian mengatakan tidak termasuk istilahnya mengaduk campur tadi itu di dalam. Ya. Untuk dari segi pahala kan malikan. Sama malikan saja. Sedangkan ada keterangan satu ayat pahala sendiri. Ya Allah alam, kalau masalah itunya apakah termasuk beda satu huruf berarti beda satu pahala, Allah alam ya, nggak tahu masalah itunya apakah ada bedanya atau tidak. Tapi jelas hanya ada 2 riwayat ini saja dalam surat Al-Fatihah ini, nggak ada maksudnya ayat yang berbeda riwayat lagi kecuali dalam kata-kata satu kata ini saja, antara Maliki sama Maliki saja, itu saja perbedaannya. Nah, ada? Ya. Tadi dijelaskan bahwasanya dalam surat Al-Fatihah sepakat ulama kan ada 7 ayat. Ya. Yang berbeda hanya Bismillah itu termasuk Fatihah atau tidak. Ya. Kalau Imam Syafi'i kan Al-Fatihah termasuk dari Bismillah termasuk dari Al-Fatihah. Ya, terus. Kalau seandainya ada sedangkan yang lain kan Bismillah bukan termasuk Al-Fatihah, sehingga apakah mereka membacanya atau tidak membaca saja atau tidak membacanya? Itu dia, sebagian besar membaca. Sebagian besar membaca tapi sir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagian besar begitu. Ya. Seandainya tidak membaca pun juga masih ada yang mengatakan memperbolehkan tadi itu. Tapi walaupun yang mengatakan bukan bagian dari surat Al-Fatihah, sebenarnya mereka tetap membaca. Jadi sebenarnya mereka tetap membaca itu. Umumnya begitu. Jadi secara kayak riwayat-riwayat yang bukan termasuk Al-Fatihah tetap membaca ya. Iya. Mereka tetap menganjurkan. Ya, mereka tetap menganjurkan membaca Bismillah. Udah? Allah SWT. Iya, apa namanya? Ini untuk pelajaran akan datang insyaallah dicetak aja doa tuh. Kita kan baca bareng saja يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم يا إله المعبود بالتفضل والجود جد لنا بالمقصود بالقرآن العظيم وبلوغ الآمال وصلاح الأحوال والقبول والإقبال بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم
عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم وصفاء الأسرار وتوالي الأنوار وامتداد الأعمار بالقرآن العظيم رب فانفعنا وبه فارفعنا واهدنا وارحمنا بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن وفقنا للخيرات واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن العظيم أنت رب الأرباب الغفور التواب تب على من قد تاب بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا مسبب الأسباب يا عزيز يا وهاب إننا لك طلاب بالقرآن العظيم فرج به أحزاني ثبت به إيماني ربي فاصلح شاني بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم ربي فاشرح صدري ربي فاشدد أزري ربي وارفع ذكري بالقرآن العظيم ربي فاصلح قلبي ربي واغفر ذنبي ربي واستر عيبي بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا عليم رب واغفر وارحم واعف عما تعلم أنت أعلم واكرم بالقرآن العظيم رب واصلح الأمة وأزل الظلمة واجل عنا النقمة بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم رب وفق للسير في طريق أهل الخير واكفنا كل الضير بالقرآن العظيم عمنا بالرحمة وكمال النعمة واندفاع النقمة بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم علمنا يا علام واضحات الأحكام وشرائع الإسلام بالقرآن العظيم وطريق التقوى والسبيل الأقوى لننال الرجوى بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح رب وافتح الأغفال عن قلوب الأطفال يبلغون الآمال بالقرآن العظيم واجعلهم قرة عين يعرفون العلمين ويحوزون الزين بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح واصلحهم واهليهم رب بارك فيهم ربنا يهديهم بالقرآن العظيم دائما ربي صل عن نبيه المرسل بالكتاب المنزل بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم وعلى كل الآل والصحابة الأبطال ودعاة الجهال بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم الفاتحة كل صلاة
اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ونور أحزاننا واجعله شافعا لنا والشاهد لنا شاهد علينا واجعل القرآن خاصة الكتاب الكريم وأكرمت بحمد كتابك وأسعدت القرآن العظيم الذي يذكر نصوص كل صاحب يأخذ الآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سراج الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المغضوب عليهم jamaah masih punya wudhu nggak sholat gaib ya. Ada salah satu guru kami yang baru wafat kemarin, Al-Habib Rusli Muhammad Al-Haddar, mana kita insyaallah sholat sekarang sholat gaib. Setelah itu kita insyaallah selesai majelis kita.